seperti yang tadi Pak Asep bilang ya, nggak ada orang tua yang ideal dan saya bersyukur Mbak Evi, saya karena anak itu cerminan orang tua ya. Di usia anak saya 10 tahun, dia kelas 4 SD waktu itu, saya mulai belajar tentang parenting dan saya bersyukur ternyata sudah sesuai trail yang tadi dibilang Pak Asep, nggak perlu disesali. Tapi yang saya lakukan waktu itu Pak Asep, saya minta maaf sama anak saya. Saya sampaikan hal-hal yang ternyata selama ini saya lakukan tidak tepat itu bisa berefek pada dia gitu. Jadi saya minta maaf dulu sama si anak ini Mbak Evi. Setelah itu saya akhirnya menyadari waktu itu ya, waktu itu juga sudah mulai punya anak kedua. Ternyata parenting itu yang saya yakini adalah dua hal. Parenting itu ternyata adalah satu, membangun karakter yang tadi dibilang Pak Asep ya, untuk mengantarkan dia untuk ke gerbang masa depan dia. Dua, itu meninggalkan kenangan. Jadi parenting itu ada dua hal. Bagaimana kita membangun karakter dan cara kita membangun karakter itu nanti meninggalkan kenangan di si anak itu. Nah, setelah saya pelajari itu akhirnya Mbak Evi yang saya lakukan, yang saya rutinkan alhamdulillah itu 3 hal. Yang pertama, saya terima dulu keunikan anak saya. Karena apa? Anak itu dibikinnya kan satu-satu ya. Jadi kalau mereka beda-beda gaya komunikasinya, beda karakternya, jadi it is okay, terima saja. Dan yang saya yakini adalah anak itu bukan hanya hasil dari campur tangan orang tua aja. Ada hidden trait gitu ya. Ada hal-hal yang dibawa si anak ini, entah itu dari kakeknya, neneknya, leluhurnya yang tahun kapan. Artinya anak ini bukan hasil dari orang tuanya, kita ayah ibunya saja. Tapi ini Allah yang mencampur adukan adonan ini sehingga dia menjadi seperti sekarang. Artinya ketika kita sudah yakini ini dari Allah, ya sudah, terima saja. Bisa jadi gunung es yang kita lihat cuma 12%, 88%-nya kita nggak kenal. Jadi kalau ada area-area yang kita nggak kenal, kembalikan sama Allah saja. Ya Allah, dia milikmu. Ya Allah, karena dia milikmu, maka engkau yang sudah menjaminnya. Yang saya lakukan, kalau ada anak perilaku anak yang nggak membuat hati kita rada gergel gitu ya, nggak nyaman gitu, yang ada ya udah didoain aja. Yang saya lakukan, kirimin Fatihah, ditiupkan di ubun-ubunnya pada saat dia tidur itu. Jadi pertama saya terima dulu keunikan anak saya. Yang kedua, karena dulu saya salah ya, semuanya saya bebasin terserah dia, akhirnya saya ubah dengan cara apa? Itu ternyata drone parenting ya. Jadi saya ngeliat dari jauh doang gitu, anaknya nggak diapa-apain, nggak dideketin gitu. Makanya akhirnya anaknya semau-maunya dia gitu. Bahkan merugikan orang lain. Kalau kata Pak Asep tadi ada batasan yang dia langgar gitu. Maka akhirnya saya ubah dengan cara apa? Saya deketi dia. Saya usahakan 5-10 menit di setiap harinya. Untuk anak saya yang kedua, bahkan anak saya yang pertama pada saat dia di rumah, kan sebelumnya dia mondok juga. Kalau dia di rumah 5-10 menit di pagi hari saya usahakan saya ngobrol sama dia Mbak Evi. Di situ saya akhirnya jadi kenal dia, saya tahu dia. Awal-awalnya nggak mudah. Ciri-ciri yang saya yakin itu anak kalau ditanya jawabannya pendek-pendek, wah itu berarti udah lama stresnya dia ya tentang satu hal. Jadi saya harus mesti belajar banyak dengerin. Di Kampung Hening kan kita diajarin ya bagaimana jadi konselor itu ternyata mesti banyak denger bukan banyak ngomong gitu ya. Jadi saya banyak dengerin 5-10 menit itu biarkan dia bercerita sehingga kita kenal dia. Semakin kita kenal dia insya Allah semakin sayang. Dan yang ketiga yang saya lakukan adalah komunikasinya Mbak Evi saya ubah betul. Komunikasinya kalau dulu tuh sering kepada langsung ke dia, pesan kamu, ya, misalnya, kamu tadi habis ini ya, kamu tadi habis itu ya, tadi tetangga bilang kakak habis ini ya, gitu. Kamu tadi habis ngelemparin kotoran di kolam ya, kamu habis iniin sepeda motor bapak ya, gitu kan, kamu. Pesannya dulu tuh pesan kamu gitu, dan itu nggak merubah apapun. Kalau dia saya tanya gitu, saya marahin gitu tuh, yang ada dia mukul-mukul biasanya. Ini guru sekolahnya dia, guru SD-nya dia, itu ingat banget sampai kemarin anak saya ke sekolah dibilang gini, Rias Morris Lasword, kamu adalah anak kalau orang lain itu, kalau siswa lain itu dimarahin sama ustadz ustadzah, dia lapor orang tua. Kalau kamu dimarahin, kamu pukul-pukul kursi. Itu guru-gurunya sampai ingat. Nah, karena waktu di SD kan saya masih belum ini ya. Nah, setelah itu pesan komunikasinya saya ubah jadi pesan saya Mbak Evi. Pesan saya itu ada 3 hal. Teman-teman, Bapak Ibu, insya Allah ini efektif banget kalau dilakukan. Yaitu, pertama itu saya selalu bilang, Mama merasa, jadi 1, saya sampaikan perasaan saya. 2, saya sebutkan perilaku dia. 3, baru saya kasih konsekuensinya apa. 3 hal ini. Perasaan, perilaku, kemudian konsekuensi. Jadi saya katakan, sayang, Mama tuh merasa malu.
kalau kakak ternyata buang-buang ini di tempat tetangga, di kolam ikannya tetangga, sehingga konsekuensi, sehingga tetangga merasa kakak itu kalau main ke sana, kakak itu membawa keburukan, bukan membawa kebaikan. Jadi saya kasih konsekuensinya kepada dia, bahwa ini resiko ke kamu itu kamu dianggap bawa keburukan loh oleh tetangga. Itu saya sampaikan. Kenapa ini saya sampaikan pesan saya? Karena saya ternyata belajar untuk membangun karakter anak, betul seperti yang Pak Asep tadi sampaikan. Saya suka banget Pak Asep kalimatnya, kehidupan ini menyajikan menu yang lengkap gitu ya, apapun. Maka anak mesti BMM, saya sampaikan. BMM itu apa? Dia harus bisa berpikir, M yang kedua dia harus bisa memilih, dan M yang terakhir dia harus mengambil keputusan. Biar anak bisa berpikir, memilih, dan mengambil keputusan, maka komunikasi yang digunakan lebih baik pesan saya. Saya merasa ini, jika karena kamu melakukan ini, perilaku tadi ya, dan efeknya apa. Itu sih Mbak Evi, insya Allah setelah itu hubungan kami lebih asik, hubungan kami lebih dekat, lebih terbuka anak-anak saya, dan ya rumah tangga lebih indah gitu. Alhamdulillah.